Eh, lanjut biasanya. Oke, oke. Ini dikit lagi ya. Ini apa lagi? Oh, keep. Oke, tadi sampai mana? Yalah, Sampai perhitungan, Bu. ini ya. Muncul nggak? Muncul nggak? Muncul, Bu. Nah, berarti kan kalau udah dihitung jaraknya dengan mengambil data ujinya ya, dihitung semua kan. Ini kan data dari data uji nih. Ini ya, ini data uji ya. Langsung kalau kita udah dapat hasilnya, nah ini kita disorting berdasarkan jarak terkecil. Artinya apa? Nilai yang paling kecil itu berarti urutan pertama. Nilai yang paling besar urutan paling besar, paling akhir. Nah, langsung di sini tentukan nih, apakah termasuk nearest neighbor atau K-nya. Nah, sekarang taunya ini iya dari mana? 1, 2, 3, 4 ini termasuk iya. Dapat dari mana nih? K-nya, Bu, K-nya sama dengan 4. Kalau misalnya K-nya sama dengan 4, itu I-nya ada 4. Nah, sama ya seperti tadi ya. K-nya emang 4. Tahu dari mana? Kalau diibaratkan itu, Bu. Tadi soalnya saya baca di kesimpulan gitu, Bu. Ini K-nya berapa? 4, Bu. 4 atribut. Kan K-nya tidak disebutkan, Bu. Iya Itu ya. karena baru diibaratkan aja kalau misalnya K-nya itu 4, nanti itu ada hasilnya tuh sama, baik 2 jelek 2 kayak gitu. Oke. Iya ya. Oke. Oke, kalau ini K-nya 4, kalau K-nya 3 gimana? K-nya 3 cuma 3 aja, Bu. Oke, gitu ya. Kalau K-nya 4 berarti ya udah, berarti data dari jarak 4 sampai jarak 1 ya. Setelah itu langsung kita klasifikasi nih antara jelek atau bagus. Nah, berarti dapat dari mana? Kalau ininya 3, jelek dapat dari mana? 45, 60 ada nggak di data training? 45, 60 nih baris pertama ada nggak Ada, Bu. di data sebelumnya? 45, 60 ada nih jelek, ya kan? Udah. Terus apa? 58, 40 ada nggak? 58, 40 ada, bagus. Terus 57, 30 ada nggak? 57, 30 ada, jelek, ya kan? Dah, nah sekarang ini yang strip 74, 60 ada nggak di data training? 74, Ada, 60. Bu. Bagus nih. 74, 60. Tapi ini tidak termasuk, ini kan 6. Berarti kan jaraknya Lebih dia, ya, Bu. dia terlalu besar, berarti dia bukan termasuk ya, makanya dia strip ya. Lalu 8, 4, 60, 8, 80, 4, 80. Mana? Bagus ya ini nih. 80, 4, 60. Ini juga sama, lebih dari 4. Nah, kalau 60, 6, 60 4 itu bagus ada. ada nih. Nah, berarti apa? Kita lihat lagi. Jika digunakan K sama dengan 4, maka voting akan seimbang. Bagusnya 2, jeleknya 2. Bener gak? Betul, Bu. Nah, ini sudah terjawab ya kenapa strip. Dapat dari mana strip? Kan tadi Tidak tanya termasuk ke lingkaran itu, Bu. Nah, berarti kalau Tidak. kalau digambarkan berarti dia di luar Lingkaran. lingkaran data itu, dia ada di luar nih. Ya kan? Gitu.
Nah, berarti bagusnya 2, jeleknya ada 2. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka nilai K dikurangi 1 untuk setiap ditemukan hasil voting yang seimbang. Berarti diturunkan lagi. Kalau K-nya 4, berarti kan ini gak dapat nih klasifikasinya. Ya udah turunin aja. K-nya berarti 3. Berarti diuji lagi. K-nya sama dengan 3. Maka kelas votingnya bagusnya 1, jeleknya 2. Dapat dari mana? Kalau K-nya 3, K-nya 3 kan, Satu, kalau K dua, itu tiga. 3, datanya ada 3. Berarti yang mana? Yang tiga, satu, Dua dua. tiga aja Bu. Satu, Satu, dua, dua, tiga, tiga tiga. ini kan? Nah, ini Iya. kan bagusnya 1, jeleknya 2. Jeleknya 2. Nah, berarti bener kan bagusnya 1, jeleknya 2. Dapat kita simpulkan melihat hasil votingnya. Maka kelas dari tes data dengan atribut di soal 53-40 termasuk kelas yang jelek. Tahu dari mana sih ini jelek? Dari mana? Karena lebih banyak yang jeleknya, Bu. Karena dibandingkan lebih banyak bagus atau jelek. Ya jelek, berarti kelasnya jelek. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Apa? Kalau gitu K-nya nggak boleh genap ya Bu ya? K-nya genap. Itu kan 4 tuh. Ketika 4 atau K ini kan sifatnya atau ini aja. Kalau jika hasilnya itu imbang ya Bu ya, baru Iya, diturunkan. diturunkan. Bukan berarti K4 atau K8 nanti selalu imbang, belum tentu juga ya Enggak, Bu ya. belum tentu. Siap. Tadi di contoh pertama K-nya 4 enggak imbang kan? Iya, Iya kan? benar. Itu. Nah, sekarang kita mengukur nih kinerja algoritma klasifikasinya menggunakan metode confusion matrix. Ngapain sih? Mengukur kinerja suatu klasifikasi. Berarti kita testing nih. Hasil data itu akurasinya berapa kita ukur gitu kan. Kinerja sistem klasifikasi menggambarkan seberapa baik sistem dalam mengklasifikasi data. Nah, jadi nanti kalau di skripsi kalian menggunakan algoritma KNN, berarti diuji nih dengan data ini menggunakan algoritmanya apakah kinerjanya baik nggak dengan data yang ada gitu. Kalau data akurasinya kurang dari 60, berarti penerapan algoritma ini tidak tepat. Gitu aja nanti kesimpulannya gitu. Nah, lalu confusion matriz ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode. Klasifikasi ya. Oke. Nah, ini ya, menghitung ada kinerjanya ya. Ada 4 istilah, ada true positif, true negatif, false positif, false negatif. Nah, ini ya, kalau TP, jumlah data positif yang diklasifikasikan dengan benar oleh sistem. Positif. Nah, kalau TP berarti yang positifnya, N yang negatifnya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini menghitung akurasi. Misalnya ada kelas nih, kita bikin tabel, tabel terklasifikasi positif, terklasifikasi negatif. Ada kelasnya positif atau negatif. Ya, ini rumusnya, akurasinya. Ya, jadi ini nanti ada angka-angka, ada datanya nih, TP-nya berapa, dikali 100%. Presisinya berapa, recall-nya berapa. Oke, ini untuk melihat presisi itu apa sih? Tingkat tepat kan? Misalnya kalian beres-beres buku itu harus presisi gitu. Berarti kan ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna. Kalau recall, tingkat keberhasilan sistem. Ada akurasi, berarti tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan aktual. Nah, berarti kalau sistem yang dibangun itu adalah berupa akurasi,
bukan akurasi, prediksi yang terkait dengan AI, berarti kita hitung akurasinya. Nah, kita lihat dari gambar yang pertama ini apa nih? Nilai yang sebenarnya, berarti ini nilai yang tepat itu yang di tengah. Sedangkan data yang sudah didapat itu ada di jauh di antara jauh dengan nilai yang sebenarnya. Berarti kan kalau kita lihat gambar ini tidak sesuai. Presisinya plus, akurasinya tidak tepat. Berarti ini belum bagus. Nah, kalau presisinya min, akurasinya plus, berarti di sini. Kalau akurasinya minus seperti di luar jauh. Nah, kalau presisinya plus, semuanya plus, berarti mendekati nilai yang sebenarnya. Berarti di antara data yang diuji dengan data itu, data uji dan data latih itu sesuai nih. Nah, ini berarti kan ini yang diambil. Nah, kita lihat untuk contohnya. Ya, ada tabel ingin mengukur kinerja dari sebuah mesin pemisah ikan yang bertugas memisahkan ikan-ikan salmon dari semua Oke, ini berarti ada apa nih? Ada berapa data? Ada 100 ikan salmon dan 900 ikan lain yang bukan salmon. Hasil dari mesin itu tersebut memisahkan 110 yang dideteksi sebagai ikan salmon. Nah, ke 110 ikan tersebut kemudian dicek kembali oleh manusia. Ternyata 110 ikan tersebut hanya 90 ekor yang ikan salmon, sedangkan 20 lainnya merupakan ikan lain. Nah, berarti kan ini kita sudah dapat nih klasifikasinya kan. Dari 110 ada 90 yang ikan salmon, 20 yang ikan lain. Udah dapat 2 kelas kan ya? Ya nggak? Halo, halo. Iya, Bu. Ya kan? Nah, nilai Ya. sebenarnya berarti kita menghitung. Dibuat aja true false. Nah, nilai prediksinya ada true false. Berarti ini diisi aja 90. Ya, 90 ini dapat dari mana? Dapat dari mana Ikan salmon 90? yang benar, Bu, 90. Yang benar ya, kan yang true ini kan. Yang true ya, False-nya berapa? Ikan lain, berarti 20. 20. Nah, sekarang kalau false berarti apa? 10-nya kemana? Ya kan? 10 nih. Sisanya kan, berarti sisanya 10. Misalnya ya, Yang false-nya 880. Dapat dari mana? Berarti dari 900 tadi kan 900. dihitung. Ya kan? Dapat nih. Nah, langsung dihitung tadi. Precision, recall, sama akurasinya. Semuanya di atas 80. Sebelum ke sini 90 dapat dari mana? Ikuti rumus yang di sini. Ya. TP berarti true positif. Ya udah dimasukkan angka semua. Ini kan desimal, dari desimal kita persenkan. Ya, berarti akurasinya di atas 80%. Berarti dengan studi kasus ini menggunakan algoritma KNN ini sudah bagus. Berarti sudah tepat menggunakan algoritma KNN. Nah, berarti skripsinya berhasil nih kalau akurasinya segini. Gitu. Nah, ini ya ada contohnya nih seperti ini. Gampang ya? Nah, ini juga Oh, Bu. tabel matriks juga sama. Ada kita uji juga seperti ini. 100 ada 100 ikan salmon dan 900 ikan lain. Ternyata mesin hanya memisahkan 1 ikan salmon. Nah, berarti ya udah dihitung semua dapat akurasi 90%. Nah, artinya di sini nih. Jadi kalau kalian bikin publikasi jurnal, kata-kata ini nih yang dimasukkan ke kesimpulan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hanya dapat memisahkan ikan salmon dalam jumlah sedikit.
Ya, ini untuk contoh apa nih? Apa sih kalau kalau gambar yang simulasi ya lah. Berarti ini kan simulasi untuk pengumpulan ikan salmonnya seperti ini. Jadi boleh dibuat simulasi seperti ini, ya. Jadi dalam mengukur kinerja dari sebuah sistem dalam pengenalan pola, disarankan menggunakan minimal 2 parameter, precision dan recall. Oke, ini ada contoh kasus juga sama. Misalnya, bentar lagi ya, studi kasus prediksi mahasiswa DO, ya, menggunakan algoritma machine learning. Apakah mahasiswa tersebut DO apa tidak? Kita lihat. Ada NIM-nya sampai 10, status sebenarnya, tidak DO, dan DO. Hasil prediksinya. Nah, berarti ini bisa nih. Gampang ya, ini juga nih. Oke, sama. Dah. Oke, kita cukup jelas ya untuk algoritma KNN ini. Oke, karena saya ada kelas RPL ya, kita kalau ada pertanyaan silahkan di grup WA ya atau di LMS ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Ini berarti ada 17 mahasiswa. Terima kasih. Tetap semangat. Selamat mengerjakan UAS. Semoga nilainya minimal dapat gitu ya. Maaf. Terima Kasih, Bu. kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Banyak, ini. Ibu. Kasih, Bu.